Saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama premanisme? Ini mestinya harus sudah ditindak. Tahu hukum dan tahu etika dong. Kenapa kok bisa kayak orang gelandangan begitu loh. Hercules murka. Pria yang selama ini dikenal sebagai penguasa jalanan itu tak terima namanya dan ormas Grib Jaya dihujat habis-habisan. Dianggap preman, dituding bikin onar, bahkan pemerintah ikut gerah. Tapi Hercules tak tinggal diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sedang menggempur siapa di sini? Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal huru-hara ormas Grib dan Hercules. Aksi premanisme yang membawa nama ormas dinilai mengganggu stabilitas investasi. Langkah konkret langsung dilakukan. Jaksa Agung dan Kapolri merancang pembinaan terhadap ormas yang terindikasi melanggar hukum. Jika terbukti ada tindak pidana, pemerintah siap mengevaluasi dan memberikan sanksi. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 9 Mei. Sebelumnya, pada Selasa 6 Mei, pemerintah sudah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Desakan pembubaran Grib dan penangkapan Hercules bahkan sudah bergema hingga gedung DPR RI. Pada 7 Mei, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama advokat hukum anti premanisme, Tumpas. Dalam forum itu, Tumpas dengan tegas meminta pemerintah menangkap Hercules dan membubarkan Grib. Mereka juga mengungkit kasus pembakaran mobil polisi di Depok dan dugaan ancaman Hercules terhadap Deddy Mulyadi. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara? Jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Hari ini kan kalau saya tidak salah baca bahwa memang Kemenko Polkam itu sudah membentuk Satgas penanganan premanisme. Nah itu juga perlu kita apresiasi. Tapi harus diingat bahwa kami minta juga Komisi 3 itu juga harus melakukan pengawasan terhadap Satgas ini. Kita tahu Satgas-Satgas juga banyak di Republik ini, itu dia persoalannya. Cuman kita belum merasakan betul keberadaan Satgas-Satgas ini. Jangan hanya penggelembungan anggaran saja Satgas ini nanti kan. Karena kan harus dibayar orang-orang yang ada Satgas itu. Saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan. Contoh kasusnya, ya, pembakaran mobil polisi di Depok. Atau yang sangat memalukan wajah Republik ini. Penyegelan pabrik mobil di Bekasi oleh investor asing. Sehingga investor asing akan angkat kaki dari Indonesia. Betapa malunya Republik ini. Melihat bagaimana ancaman-ancaman jenderal aja diancam, bagaimana anak-anak di jalanan, anak-anak pergi kuliah, pergi kerja, udah ketakutan. Mohon dong kalian bereaksi, para yang mulia anggota DPR di sini Komisi 3. Panggil itu Kapolri. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama premanisme? Namun, pihak Grib langsung membantah. Marcel Gual, Kepala Bidang Media dan Publikasi di PP Grib Jaya, menyatakan bahwa Hercules tidak pernah mengancam Deddy Mulyadi. Bahkan, menurutnya, Hercules justru mendukung sosok Deddy. Di sisi lain, Hercules merasa diperlakukan seperti kriminal dan dengan lantang menyatakan tak terima dirinya terus dituding macam-macam. Kemarin ada beberapa wartawan datang ke Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 untuk saya ditangkap. Mereka ini adalah rombongan atas nama pengacara. Artinya saya sendiri pun merasa terganggu. Karena negara ini negara hukum. Semestinya kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Kan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget kan.
istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasi dan terapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Tapi karena saya juga mengerti hukum, saya tidak akan pakai cara saya. Tetapi nanti akan Mas Unang dan Mas Agus untuk sebentar ini mau ada komplainsi pers, sekalian mau klarifikasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan bawa karena hukum. Ya kalau memang saya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Depok, ya tentunya berarti saya sudah dipanggil dan sudah diperiksa. Atau kasusnya lawan gubernur kan gitu. Atau kasusnya lawan gubernur sudah tersangka tapi polisi kok kenapa nggak menangkap Hercules, ya kan? Saya menyayangkan mereka ini katanya datang itu atas nama hukum dan atas nama pengacara. Mestinya mereka harus tahu hukum dan tahu etika dong. Kok bisa kayak orang gelandangan begitu loh. Pertarungan ini tampak belum usai. Di satu sisi, pemerintah mulai bertindak tegas, sementara di sisi lain, Hercules dan Grip bersikukuh pada pembelaannya. Apakah ini hanya soal premanisme atau ada adu kuasa di balik layar?